Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menengok anak bulan maka hendaklah berpuasa. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah anak bulan itu menjadi penetap ibadah. Idul Fitri, Idul Adha, wukuf di padang Arafah, tahun baru hijrah bukan berdasarkan tengah malam meletup mercon, tapi berdasarkan anak bulan. Kata orang Melayu anak bulan, kata orang Arab hilal. Kalau bulannya bulat, badar. Tala'al badru alaina, badar. Tapi kalau bulannya sabit, namanya hilal. Sudah jadi nama orang Indonesia, Badarudin, Hilaluddin. Bahkan nama sultan, Sultan Badruddin. Badar bulan purnama, din agama, bulan purnamanya agama yang menjadi penerang penyuluh di tengah gelap malam. Jadi kalau punya anak dikasih nama Badruddin, dia akan menjadi penerangnya agama. Syamsuddin, mataharinya agama. Juga anak perempuan udah jadi nama perempuan. Siapa namanya? Badariyah Hilaliyah. Ini begitulah orang Islam ini mengasih nama. Masya Allah, tabarakallah. Lalu kemudian menengok anak bulan. Alhamdulillah, saya tak tahu di Palembang di mana dipasang itu teropong. Kalau di Pekanbaru Riau di Jalan Jenderal Sudirman ada gedung paling tinggi, dipasanglah teropong untuk mengintai anak bulan. Harga teropongnya itu dulu dibeli beberapa puluh tahun yang lalu, harganya 50 juta. Dan sejak dibeli sampai sekarang tak pernah nampak anak bulan. Asal dipasang. Ada juga yang posting, beberapa kawan saya naik ke atas postingnya, alhamdulillah gaji 13 sudah nampak. Biasanya pas pengumuman sidang isbat Kementerian Agama, berdasarkan penampakan anak bulan dari teropong yang ada di Sulawesi, karena wilayah timur sana di tepi laut itu biasanya terang nampak. Kalau di Maroko melihat anak bulan itu di gurun pasir Sahara, perbatasan Mauritania, itu nampak jelas anak bulan. Jadi hadis Nabi SAW, sumu li ru'yati, berpuasalah ketika melihat anak bulan. Waftiru li ru'yati, berhari rayalah ketika melihat anak bulan. Itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Dan orang yang melihat anak bulan ini mesti masih muda, berilmu, beriman, bertakwa, dan tersumpah oleh Kementerian Agama. Wallahi, tallahi, billahi, saya bersumpah bahwa saya melihat anak bulan. Kenapa mesti muda dan matanya sehat diperiksa oleh dokter? Karena pernah kejadian yang menengok anak bulan ini orang tua, matanya sudah rabun, lalu kemudian dia mengaku menengok anak bulan, padahal belum nampak anak bulan. Rupanya bulu matanya gugur. Ini anak bulan, ini anak bulan. Itulah maka saksinya muda, tersumpah, matanya sehat, sudah diperiksakan matanya. Lalu dia bersaksi. Seandainya di Indonesia ini ada bersaksi 2 orang, maka cukuplah itu sebagai penetap. Berdasarkan penampakan anak bulan dari beberapa teropong yang dipasang dari Sabang sampai Papua, maka dengan ini menetapkan, kita tinggal menunggu saja. Setelah iktikaf, bayar zakat fitrah, menunggu anak bulan. Setelah itu ditetapkan, kita pun bertakbir habis maghrib sampai khotib naik mimbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sampai jam 2 malam takbir berkumandang, meriah. Begitu ditengok ke masjid, rupanya flash disk. Aduh, banyaklah nanti yang masuk surga ini flash disk sama VCD. Orangnya makanya anak-anak muda ini dilatih malam takbir. Tapi insya Allah di Palembang anak-anak muda nanti bertakbir di atas jembatan Ampera, lalu dipasang drone dari atas,
Allahu Akbar. Saya pun mendapat kirimannya. Tengok nih Ustaz, Lembang luar biasa. Pas ditunjukkan ke Ustaz lain, betul nih Ustaz, ini 5 tahun yang lalu Pak Ustaz. Sebelum Covid Pak Ustaz. Syiarkan malam takbir ini, syiarkan. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Kenapa menyembelih kurban itu dibawa anak, dibawa istri? Syiar. Ada orang yang imannya lemah, menengok umat Islam tak ramai, dia letoy, loyo, lunglai, bawanya mau mati aja. Tapi begitu melihat ramai berkumandang, bangkit semangatnya. Begitu juga dengan tetangga sebelah yang menyepelekan kita. Apa itu orang Islam? Ke masjid cuma 2-3 orang, 2,5, yang satu tertidur. Tapi begitu mereka lihat malam takbiran jalan penuh, hati-hati umat Islam jangan diganggu. Mereka memang nggak ke masjid, tapi kalau malam takbiran luar biasa. Kok nggak puasa? Aduh saya sakit mah. Nggak sholat? Aduh encok. Ini motor diservis malam takbiran. Wah luar biasa. Jadilah orang macam ini masuk surganya cuma 2 menit aja. Mudah-mudahan mendapat hidayah. Boleh kita doakan yang tak baik. Nabi patah giginya, berdarah pelipisnya, datang sahabat meminta doakan laknat. Kata Nabi, lam ub'as la'anan, aku tidak diutus melaknat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pandangan kita kepada saudara kita itulah pandangan kasih sayang. Betul Pak Ustaz, saya memang kalau melihat orang itu kasih sayang. Siapa yang kau lihat kasih sayang? Istri kawan saya. Tak boleh. Kita memandang umat Nabi Muhammad SAW ini, menengok orang mabuk, sakau, sayang kita selamatkan dia supaya berhenti dari narkoba. Amin. Dan orang zalim, aniaya, kata Nabi SAW, unsur akhaka, tolong saudaramu, zaliman atau mazluman, dia penzalim atau teraniaya. Kalau teraniaya bisa kami tolong ya Rasulullah, tapi kalau orang menganiaya macam mana kami menolongnya? Tahan tangannya. Orang-orang yang menganiaya orang lain, tahan tangannya supaya jangan sampai dia menganiaya. Ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun, karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Takbir dari mulai azan maghrib sampai khotib naik mimbar. Khotib naik mimbar Idul Fitri, bertakbir dia 9 kali. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Habis itu tidak ada takbir lagi. Soalnya saya pernah sholat zuhur, mampir ke masjid. Selesai sholat zuhur, imamnya takbir lagi. Allahu Akbar, Allah. Makmum udah mulai berbisik-bisik. Yang takbir 4 hari itu Idul Adha, tanggal 10, 11, 12, 13. Idul Fitri selalu udah habis naik khotib, dikasih tahu selesai sholat, Pak Imam, takbir udah habis. Tidak ada habis, kita takbir mengagungkan Allah. Kalau udah salah tuh ngaku aja. Yang bertakbir namanya mengagungkan Allah. Tapi takbir, sirat takbir yang malam Idul Fitri ini, itu berlakunya setelah khotib naik mimbar maka selesai. Kita tetap mengagungkan Allah. Takbir memang Allahu Akbar, Allah. Takbir itu tapi belum takbir raya, kita masih puasa lagi. Lalu kemudian setelah itu jangan sampai tidak sholat Idul Fitri. Oh, sholat Idul Fitri jangan ingatkan Pak Ustadz, kami memang nggak sholat, tapi kalau Idul Fitri sholat. Sholat Idul Fitri itu substansinya mendengarkan khutbah. Masalah sholat 2 rakaat, qobliyah pun 2 rakaat, doa pun 2 rakaat, tapi mendengarkan khutbah. Al-Hujjah, mohon maaf, perempuan yang berhalangan saat 1 hari Idul Fitri, 1 Syawal, tetap dibawa, tapi dia tidak sholat. Zaman Nabi, perempuan-perempuan dibawa ke pelataran, tapi dia tak masuk ke tempat sholat. Dia hanya mendengarkan khutbah. Makanya nanti waktu khutbah itu jangan bercerita. Ini khotib udah naik mimbar, asiklah bercerita. Yang ditanya apa? Mukenanya beli di mana? Bagus kan, bajunya halus ya kan. Datang nih kan mau mendengarkan khutbah. Nanti ibu kalau ada yang bertanya-tanya waktu itu langsung takbir. Allahu Akbar. Pak
Bapak-bapak ini juga ditanya, habis ini kita mau kemana? Jalan kemana? Masa ketupat ada ayam opor. Allahu Akbar. Nah ini semua mendengarkan khutbah inilah substansinya. Khotibnya bersemangat luar biasa. Mudah-mudahan sampailah umur kita ke sholat Idul Fitri. Ini yang aminnya kuat sekali pasti beli bajunya udah. Lalu kemudian setelah itu pulangnya dari jalan yang berbeda. Berangkatnya tadi dari jalan sini, pulangnya dari jalan sini. Supaya apa? Banyak ketemu orang, bersalaman, menyambung tali silaturahmi. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin, selamat para pemimpin. Itu kalau tak hafal syairnya. Nah, tapi tetap menjaga adab-adab. Sesama laki-laki salaman, kalau sama perempuan, tak boleh. Jangan sampai menyentuh tangan perempuan. Seandainya ditusukkan api paku dari neraka yang menyala, ditusukkan ke tapak tangan kamu, lebih baik min antamus sayada mara'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tak halal baginya. Ustaz Somad ngomong aja. Kemarin kami tengok videonya Ustaz megang tangga, pernah saya pegang. Saya begini, dia yang menyentuhkan di ujung. Saya gini, saya udah mundur-mundur, hampir tumbang. Kena sedikit, astagfirullah. Kemarin kami dapat videonya, kami tengok Ustaz ada megang tangan perempuan. Nenek-nenek, orang tua tak apa. Tapi ibu hati-hati juga. Sekarang ada penyakit namanya, dia nengok anak gadis tak berselera, menengok nenek-nenek berselera. Nama penyakitnya Oedipus Complex. Ingat, setan setelah Idul Fitri dilepas. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah nenek-nenek. Tetap jaga. Saya tak ada nafsu Pak Ustadz. Udah macam abang saya, udah macam kakak saya, udah macam adik saya, udah macam emak saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Ini kadang orang ini merasa lebih tahu dari Allah. Saya Pak Ustadz sholat ikut syariat Allah, puasa ikut syariat Allah, tapi masalah salaman ini saya lebih tahu daripada Allah. Oh, siapa kamu? Maka ini sunnah-sunnah ini kita laksanakan. Yang selama ini putus disambung, yang selama ini patah yang retak direkatkan kembali. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat. Hati yang sakit kemana obat akan dicari. Boleh untuk update status, tapi nanti satu Syawal. Jangan sekarang, basi nanti dia. Nah ini semua insya Allah. Yang punya usaha baju kaos bagus dia, tulis belakang. Kaca retak boleh direkat, galah patah boleh disambung, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Tapi jangan dipakai waktu sholat. Dipakai waktu sholat, tengok kawan di belakang. Itu makanya kalau sholat tuh pakai baju yang polos-polos. Tapi yang bertulis tak masalah. Tertulis pula di belakang, sahabat UAS. Tengok dalam hati, di manalah belinya ini. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya sampai jam 6 lewat pula dari 10 menit. Kita tetap sholat. Yang pakai usolli sunnatal isyraq raka'atain lillahi ta'ala. Saya tak pakai usolli Pak Ustaz. Enggak usah pakai usolli. Enggak pakai usolli. Allahu Akbar. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijrah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.